Terdapat 4 topik pembahasan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian kurikulum, kemudian prinsip relevansi kurikulum, yang ketiga, kurikulum merdeka, kaitannya dalam prinsip relevansi, dan yang terakhir mengenai implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Mengapa dinamis? Karena harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga zaman. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, pejabat pendidikan, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adapun prinsip relevansi kurikulum. Dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Dari beberapa prinsip, salah satu yang menjadi tonggak awal pengembangan kurikulum yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun macam prinsip relevansi, yang pertama relevansi internal, bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, strategi, serta penilaian. Kemudian relevansi eksternal, bahwa setiap tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Terdapat 3 macam prinsip relevansi eksternal, yaitu relevansi sosiologis, relevansi epistemologis, dan relevansi psikologis. Relevansi sosiologis adalah proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Kemudian, relevansi epistemologis merupakan isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang, seperti halnya tuntutan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga mengenai relevansi psikologis, yang berarti harus relevan dengan tuntutan dunia kerja dan potensi peserta didik. Pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka kaitannya dengan prinsip relevansi. Dalam pengembangan kurikulum merdeka, prinsip relevansi dapat diterapkan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan siswa dalam proses pengembangan kurikulum, sehingga siswa memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, yaitu mendorong pembelajaran lintas disiplin ilmu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa dapat memahami korelasinya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Terdapat 2 contoh penerapan. Yang pertama, dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal atau sosiologis peserta didik. Misalnya, peserta didik yang tinggal di wilayah pantai, pegunungan, dan perkotaan. Maka, guru dapat melakukan pembelajaran dengan memperkenalkan segala hal mengenai keadaan lingkungan tempat tinggal peserta didik tersebut dengan belajar langsung ke sumbernya. Yang kedua, yaitu dapat diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi apa yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah profesi di masa yang akan datang.